memerlukan kepada carrying capacity atau kemampuan daya tampung wilayah yang semakin berat, gitu kan? Sehingga kita memerlukan ruang gerak yang lebih leluasa, ruang gerak wilayah pemerintahan, kebijakan, pelayanan publik yang lebih luas lagi, atau lebih dekat kepada masyarakat karena alternatifnya seperti itu. Nah, kita mendukung dan ya kita mencoba berinisiatif untuk bersama-sama LSM Kopdar, praktisi Said, Formapi, dan Cimahi IDJI, ya, menangkap isu ini. Bersama-sama kami bersepakat untuk melakukan langkah-langkah kegiatan kemasyarakatan yang bisa mendukung terciptanya atau mendukung memperkuat arah kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintah Kota Cimahi dalam hal ini DPRD. Kita masih mencoba mengkaji, memformulasikan, belum bisa memberikan gambarannya seperti apa, tapi alternatifnya adalah satu, penataan wilayah pemerintahan sendiri di Kota Cimahi. Itu yang paling praktis, paling mudah dilakukan oleh pemerintah kota. Yang kedua adalah tadi untuk mendukung carrying capacity Kota Cimahi sebagai wilayah dan environment, lingkungan. Ini membutuhkan kebijakan yang lebih luas. Ya. Nah, ya beberapa alternatif sudah kita pikirkan atau disampaikan, tapi sampai saat ini kita masih belum bisa menyampaikan ya arahnya kemana dan sebagainya. Tapi alternatif sebagai alternatif pemekaran wilayah ya ini berkaitan juga dengan isu kebijakan yang yang berkembang di wilayah Jawa Barat terkait tentang pembentukan DOB daerah otonom baru. Nah, apa salahnya kita menyisipkan dalam penataan wilayah pemerintahan di wilayah pemerintahan kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat, kita mengusulkan sekaligus juga penataan batas-batas wilayah yang baru, ya, sehingga pemerintahan di Provinsi Jawa Barat itu menjadi pemerintahan yang ramah lingkungan, ramah hunian, gitu kan, ramah ekonomi, sekaligus juga memudahkan pergerakan dan tentu saja menjadikan pemerintahan kota ini, pemerintahan itu menjadi efektif. Tidak ada beban masing-masing Tidak daerah. ada beban di dalam masing-masing daerah. Udah cukup ya nambahin. Kalau mau nambahin itu pemetaan wilayahnya apakah tetap mengadopsi update yang dulu sebelumnya atau seperti apa? Kalau pemetaan daerah, nanti kita akan merespon juga warga masyarakat Cimahi lewat Saresehan. Ya. Nah, di situ digali. Nah, jadi formulanya bagaimana nanti yang terbaik. Nah, setelah itu ada kesepakatan dalam Saresehan, nanti mungkin hasil Saresehan akan dibawa kepada wali kota terpilih. Nah, bagaimana respon wali kota terpilih? Setelah itu wali kota terpilih, terus mungkin kami juga ya yang mengusung masalah pemetaan wilayah ini menyampaikan kepada gubernur terpilih. Nah, karena ini saya yakin ini gubernur terpilih juga masalah pemetaan ini hal yang penting, hal yang urgent. Karena untuk mengurangi beban masing-masing daerah yang punya beban. Sisi lain kan ada orang yang daerah yang sudah maksimal. Ini kan daerah yang maksimal perlu mengambil ke daerahnya, ke daerah lain yang punya beban wilayah. Akhirnya kan terjadi pemetaan wilayah. Nah, tapi hal itu semua juga nanti dirumuskan dulu di Saresehan bagaimana respon nih masyarakat nanti dalam Saresehan, respon DPRD. Nah, setelah itu kita sampaikan kepada wakil kota terpilih. Nah, bagaimana respon wali kota terpilih? Misalkan halnya sama seperti kita sampaikan juga wali kota
wali kota terpilih juga sampaikan kepada gubernur terpilih. Nah itu tahapannya semua. Nah udah gitu kan regulasinya nanti ada kebijakannya mungkin ada di wali kota dan gubernur terpilih. Nah Karena itu semua penataan itu dampaknya nanti akan harus melakukan perubahan undang-undang pembentukan daerah di Kota Cimahi sendiri, di wilayah-wilayah lain di Jawa Barat, yang mungkin itu nanti harus beranjak ke undang-undang tentang pemerintahan jadi harus makro. Jawa Barat. Saya kebetulan hari ini diundang oleh sahabat dari Popdar dan Popdar Plus ya. Dan tadi Popdar menyampaikan paparan terkait dengan beberapa hal, lebih khusus terkait dengan pengembangan wilayah Cimahi atau pemetaan wilayah Cimahi atau perluasan wilayah Cimahi. Itu yang disampaikan oleh Popdar. Dan maaf ya, Popdar Plus ya di situ. Dan saya kesempatan ini diundang dengan sahabat saya dari Komisi 1, Pak Ketuanya, Pak Freddy, saya sendiri wakil pimpinan. Kebetulan koordinasi dengan teman-teman di DPRD sebelumnya juga sudah menyatakan satu pandangan bahwa kaitan tindak lanjut bagaimana supporting dari DPRD. Insya Allah DPRD sudah punya itikat bulat sama, karena memang kita melihat kondisi real di Cimahi hanya 3 kecamatan, undang-undang mengaturnya minimal 4 kecamatan, sehingga apakah bentuk pengembangan atau pemetaan atau perluasan yang jelas itu jadi satu keniscayaan yang harus ditindaklanjuti, sehingga pada prinsipnya DPRD menyetujui dan support terus kepada masyarakat Cimahi yang diwakili oleh dibumi para tokoh yang hadir di sini untuk menindaklanjuti perkembangan perluasan dan atau lebih dari itu pemetaan Kota Cimahi.